Haji itu bukan karena kita tidak punya uang. Banyak orang tidak punya. Ditabrak sama Alphard langsung berangkat haji. Bener ada ceritanya itu Pak. Tapi kalau saya cerita nanti lama Pak. Nanti pada episode berikutnya. Itu terjadi 2019 Pak. Saya jadi pembimbing ibadah haji Kota Mataram terakhir 2019 kemarin itu. Itu terjadi. Dia hanya tukang jual sapu lidi keliling, subuh-subuh ditabrak sama Alphard Pak. Ya. Saking baiknya orang ini ya, namanya orang kaya Pak. Bapak minta apa? Katanya ndek nara unin. Lagu melihatku haji unin. Ya ndek nara lagu melihat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Rahasianya kata Imam Nawawi, kenapa haji itu diletakkan pada yang kelima? Alasannya karena haji itu merupakan ibadah yang terberat. Ya. Haji itu ibadah terberat Bapak Ibu. Sampai dia harus istitoah. Ya. Harus dalam konsep istitoah. Ada kemampuan. Kemampuannya bukan hanya fisik, bukan hanya material, tapi kemampuan jiwa dan raga yang harus dia persiapkan. Kalau diurutkan kenapa haji itu di urutan yang kelima? Karena dia mewakili seluruh rangkaian ibadah. Pertama, rangkaian ibadah dalam rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu adalah bandingan ibarat ibadah qauliyah. Ibadah perkataan yang kita harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah sah Islam kita, barulah tercatat nilai amal kita setelah kita qaulkan, setelah ibadah qauliyah. Di dalam haji pun ada ibadah qauliyah ya, yang tidak boleh kita ucapkan, nanti kita jelaskan. Yang kedua, solat di bawah syahadat ada solat. Solat itu adalah ibadah badaniyah yang bergerak ruku, sujud, i'tidal, berdiri, itu adalah badan kita. Dan di haji itu semuanya pergerakan badan. Apa badannya? Tawaf itu pergerakan badan, berat. Sa'i pergerakan badan, ke Arafah badan, Muzdalifah badan, bukan sekedar mimpi. Ya, sampai melontar jamrah itu perbuatan badannya semua. Ibadah badaniyah yang paling melelahkan. Kemudian di bawahnya ada zakat. Zakat itu ibadah maliyah. Haji itu harus mengeluarkan harta. Minimal setor kita baru dapat nomor porsi. Ada jamaah saya nanya amalan, apa amalannya Tuan Guru biar cepat dipanggil naik haji. Saya sampaikan baca sering-sering surat Al-Haji. Ya, dibaca surat Al-Haji sampai 1 tahun, tidak keluar juga namanya Pak Haji. Ya, Tuan Guru katanya, tidak manjur surat Al-Haji ini. Kami baca surat apa lagi? Saya suruh surat Ibrahim, karena Ibrahim yang punya syariat haji. Tahun berikutnya tidak dipanggil juga. Dia datang lagi, surat apa Tuan Guru? Surat tanah Pak. Ngerti maksudnya? Ya. Jual tanahnya Pak, setor. Ya. Ini doa toh enggak disetor-setor ya, enggak dipanggil-panggil Pak. Artinya apa? Bahwa zakat itu ibadah maliyah, haji itu mewakili harta kita. Ya, semua yang kita keluarkan tapi sepeser dari haji ini itu adalah ibadah yang lebih dari sekedar zakat dan sedekah. Ya. Kemudian di bawahnya ada puasa. Puasa itu tarbiyah ruhaniyah. Jiwa kita ditempa di Ramadan. Yakni kita haus dan lapar tapi tidak kehilangan semangat gairah untuk ibadah. Jadi di haji itu selelah-lelahnya kita, sepanas-panasnya kita itu tidak membuat kita lelah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan khawatir kalau nanti di Mekah itu cuacanya panas. Kemarin saya dapat info dari Pak Kanwil, ya beliau kan baru survei di sana. Hari ini Pak, itu
Panasnya di Mekah Madinah 50 derajat. Takut pelunggu? Takut. Jangan takut, saya sampaikan ke seluruh jemaah haji ya di Kota Mataram. Ya, bukan masalah panasnya, karena Allah yang mengatur suhu. Ya. Ketika kita lihat di situ orang numpluk, ketika tawaf banyak padat, takutkah kita melihat itu? Gak perlu takut, karena Allah yang memberikan kita kelapangan. Ya. Tak perlu khawatir, pokoknya berangkat sudah. Insya Allah wa man dakhalahu kana amina. Kata Allah, kalau masuk Mekah Madinah pasti aman. Pasti aman. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ini makanya ingin saya sampaikan singkat saja. Ibadah ini ibadah berat. Maka perintahnya di Al-Quran, satu-satunya syariat yang dimulai dari kalimat lillah, diakhiri dengan lillah, itu hanya perintah haji, Bapak Ibu. Sholat, puasa, zakat itu tidak menggunakan kalimat lillah. Tapi khusus untuk perintah haji, perintahnya dengan walillahi ala nasi hijjul bait. Nilai akhirnya, ujung ayatnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Awalnya lillah, ujungnya lillah. Ini satu-satunya ayat di Al-Quran. Muqaddimahnya lillah, akhirnya lillah. Apa maknanya? Bahwa haji itu bukan semata-mata kita mau karena banyak orang mau tapi tidak dimampukan oleh Allah. Ya. Haji itu bukan semata-mata kita kaya karena banyak orang kaya tidak mau berhaji. Haji itu bukan karena kita tidak punya uang, banyak orang tidak punya, ditabrak sama Alphard langsung berangkat haji. Bener ada ceritanya itu, Pak. Tapi kalau saya cerita nanti lama, Pak. Nanti pada episode berikutnya. Itu terjadi 2019, Pak. Saya jadi pembimbing ibadah haji Kota Mataram terakhir 2019 kemarin itu terjadi. Dia hanya tukang jual sapu lidi keliling, subuh-subuh ditabrak sama Alphard, Pak. Ya. Saking baiknya orang ini, ya namanya orang kaya, Pak. Bapak minta apa? Katanya ndek nara unin. Lagu melihatku haji unin. Ya ndek nara lagu melihat haji. Ya, singkat cerita, dia terus kejar saya di Mekah itu. Kalau 2019 itu maktabnya satu, Pak. Satu hotel. Jadi semuanya ngumpul. Saya kumpulin semua, saya manasik di situ. Dan ini satu orang ini dia di plus-plus, Pak. Dia cerita sendiri, tapi saya udah janji tidak boleh ceritakan. Tapi kadung tadi, tapi jangan cerita lagi, Pak. Ya. Dia katakan saya hanya tukang penjual sapu, kemudian saya ditabrak Alphard, saya diumrohkan oleh bapak itu dengan nilai 300 juta. Langsung berangkat itu, kita jadi tuan guru ndak plus-plus ini, saya bilang gitu. Si dia tukang sapu plus-plus itu. Iya. Artinya apa? Bukan karena kita mau. Inilah perjalanan lillahi ta'ala. Maka yang pertama dan utama, kata Imam Nawawi, niat haji yang harus diperbaiki lillahi ta'ala. Tidak peduli panas seberapa panas, tidak peduli sejauh apa, tidak peduli selelah apa, tidak peduli serami apa. Kalau pelunggu sudah lillahi ta'ala, apa kata Nabi? Makana lillah fahuwal muntasir. Kalau engkau lakukan semuanya karena Allah, Allah langsung turun tangan sebagai penolongnya. Ya. Ya, banyak kok orang-orang tua kita kadang. Ada jamaah saya, dia di kursi roda dari tanah air, Pak. Di sampai sana berhenti dia pakai kursi rodanya, balik ke tanah air lagi dia duduk. Kenapa? Karena Allah jadi penolongnya. Yang kita lulukan sebagai orang yang muda, kuat fisiknya, ternyata tidak pernah keluar dari hotel. Makanya putih-putih pulangnya. Itu bukan mabrur, Pak. Kenapa Anda mbani kena panas? Ya, artinya apa? Bahwa lillahi ta'ala akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah lillahi ta'ala. Sampai ke asrama haji, bismillah tawakkaltu ala Allah. Sampai ke Tanah Awu misalkan, lillahi ta'ala. Tanah air, tanah apa namanya, tanah suci. Ya, dari Tanah Awu sampai Tanah Suci, itu dengan lillahi ta'ala. Insya Allah tidak ada yang akan disulitkan. Jangan khawatir, semuanya pasti ditanggung oleh Allah. Apalagi Bapak Ibu kita ini tamu Allah.
Ya, tamu Allah pasti dijamin oleh Allah. Kita aja yang bukan tamu dijamin kok. Ya, apalagi yang jadi tamu kan. Gitu. Yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala setelah melilahkan kita dalam haji seperti ayat yang disebut tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Bekal yang pertama, Bapak Ibu yang dimaksud adalah membekali kalam kita. Ya, membekali bicara-bicara kita, diri kita agar kita tidak ngomong-ngomong yang tidak-tidak. Sampai Allah sebutkan apa bekal kalam itu, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Siapapun yang berhaji kata Allah, walaupun ini tidak jadi syarat sah haji, walaupun dia tidak membatalkan haji Anda, tapi dia memastikan Anda tidak mabrur. Ya. Apa kata Allah? Fala rafath, enggak boleh ngomong-ngomong kotor. Wala fusuq, apalagi mencaci maki meremehkan orang lain. Wala jidal, apalagi berdebat. Nah ini kan omongan semua. Dan di situ teruji nanti. Ya, kita ini kalau mohon maaf, makanya kalau sekarang kita sering ngomong kotor, nauzubillah, atau nyebut-nyebut yang kebun binatang, jangkrik misalkan, jangkrik katanya, berhentilah berjangkrik-jangkrik. Ya. Hari ini katakan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, perbanyak latihan zikir. Ya. Kenapa? Karena kalam itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik diam daripada berbicara yang tidak perlu. Ya. Maka hari ini latihan berzikir. Wala fusuk, jangan meremehkan. Ya, jangan menghinakan. Walaupun bapak nanti Pak Yudi ketemu orang hitam sekali. Ya misalkan giginya aja yang putih. Jangan katakan kehitamnya. Memang dia hitam. Ya. Tetapi nggak perlu dikomentari, no comment sudah pelunggu. Apapun yang terjadi, no comment. Yang pelunggu perlu komen adalah jiwa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar, terus bertasbih, terus bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalam yang terbaik. Wala jidal, jangan berdebat. Ya, ini penyakitnya suami istri ini. Nah, saya ingatkan dari sekarang nih Pak Yudi. Ya Bu ya. Ya. Ya kalau sekarang gini-gini aja, nanti di sana keluar kewanitaannya. Ya, milih ngamuk doang ibu-ibu kadang. Ya, ya dilepas, lepas sedikit ketika tawaf, pisah sama suaminya, dikatain bapak tidak mencintaiku, nih. Padahal dia terlepas bukan sengaja. Ya, itulah ajangnya berdebat. Apalagi nanti di Mina, ya sampai ukurannya saya bapak ibu sama istri, saya ngatur ibu-ibu jamaah ini saja dikira saya itu tidak mencintai, ya, dikira selingkuh. Ya Allah, itu ujiannya memang. Ya, mesti kita berdebat, apalagi di Mina nanti. Di Mina kita nafar awal, nafar tsani, itu panjang perdebatannya. Udah, nggak usah berdebat. Nggak ada orang alim, nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Pakaiannya sama saja. Satu pakaian putih semua. Nggak ada presiden, nggak ada profesor, nggak ada doktor, nggak ada tukang sayur, nggak ada tukang nasi, nggak ada tukang giling sambal. Semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Yang perlu kita ikuti adalah apa? Ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wala jidal. Maka hari ini berpesan sama istri, pesan sama suami, apapun yang terjadi tidak boleh kita bertengkar. Ya, Pak Yudi, lebih baik kita beristighfar. Mungkin ini dosa kita dulu di tanah air. Ya, itu larangan besarnya. Sehingga kalau kita sudah bisa meninggalkan kalam-kalam kotor 3 ini, maka inilah ciri kata Nabi adalah orang yang mabrur hajinya, tibil kalam, baik bicaranya. Kemudian bekal yang kedua adalah bekal manasikul haji. Jadi betul-betul harus memahami tentang ilmu haji. Ya, kalau kita di kota Mataram ini luar biasa, makanya saya acungkan jempol. Di Lombok Barat atau Lombok Timur nggak ada Pak sehebat Mataram. Kota Mataram manasiknya
pentingkan sekali. Dari kelurahan, dari kecamatan, dari IPHI, dari kota, semua melakukan manasik haji. Belum lagi datang ke tuan guru. Itu luar biasa. Agar apa? Agar haji ini betul-betul sesuai dengan cara Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ikuti caraku untuk berhaji. Kalau kita tidak pakai ilmu, nanti sekedar ikut-ikutan. Ada jamaah kita, ya, dari rumah dia sudah bilang, Tuan Guru, tiang nurut pelunggu, wah pokok tiang serah diri, tiang le pelunggu. Repot saya Pak. Kenapa? Kita ke jeding, dia ikut ke jeding. Ya, ya. Kita ndak ihram, dia ikut ndak ihram. Padahal dia mau umroh. Pokok tiang nurut tuh nih. Ya, kita buang air besar, dia tunggu, kita buang. Ya Allah. Kenapa? Karena tidak dia tahu bagaimana caranya. Ada satu lagi jamaah ibu-ibu udah tua, seminggu dia tidak pulang-pulang ke maktab. Kita cari, ternyata ketemu dia congok di depan Ka'bah itu. Ya. Sida kembe ibu tiang umroh huni, umroh pira kali, umroh seminggu huni. Ngumbin tanda umroh tiang nonton Ka'bah huni. Dia tonton Ka'bah dikira dirinya umroh. Seng apa sih bodohnya? Artinya apa? Tidak ada bekal manasik haji. Maka ilmu itu penting. Minimal kita tahu wajib haji, rukun haji, sunnah haji. Dan itu kalau kita sudah ada nanti yang mengatur. Ikuti aturan saja. Yang terakhir kemudian, yang terakhir ingin saya sampaikan, yang penting dari yang terpenting adalah bekal utama al-iktsar minad du'a wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maknanya adalah banyak berdoa. Ya, karena doa pelunggu ini mustajabah. Ya, kota doa-doa kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya seharusnya saya katakan kebalik. Bukan kita yang doakan beliau, beliau yang doakan kita seharusnya. Kata Nabi, ya, latan sana fi du'aikum. Rasulullah ketika melepas Umar, melepas jamaah calon haji untuk berhaji, Nabi katakan latan sana fi du'aikum. Jangan lupa doakan kami ketika engkau nanti sampai di Mekah. Coba. Hebat mana doa Nabi dengan sahabat? Ya tentu Nabi, tapi Nabi minta suruh doakan Nabi. Itu artinya kata ulama hadis bahwa betapa hebatnya doanya orang yang berhaji. Nah, pertanyaan ulama fikihnya, sejak kapan doanya itu makbul dan sampai kapan? Itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan pertama, sejak dia itu dipanggil namanya berhaji oleh pemerintah sampai dia pulang lagi, sampai situlah doanya mustajabah. Ada yang mengatakan sejak dia itu berangkat keluar dari rumah sampai dia itu masuk ke dalam rumah kembali. Ada yang mengatakan sejak dia itu meninggalkan tanah air, artinya sudah sampai di Madinah, sampai dia berhubungan suami istri kembali. Jadi kalau berhubungan suami istrinya belum, sampai 2 bulan pun tetap makbul doanya. Makanya kalau perlu enggak usah. Itu kata ulama. Ya. Ya, artinya sampai dia berhubungan. Kalau udah berhubungan itu udah bubar malaikatnya. Nah, artinya doanya itu mustajabah. Ya, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya, pelungguh minta 1, Allah jawab 10 doanya. Itu hebatnya tamu Allah, Bapak Ibu. Ya, maka kita di sini bukan sekedar datang, bukan sekedar mendoakan juga. Kita minta didoakan agar kita yang belum pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau nyetor sekarang Pak 50 tahun akan dapat, kalau yang normalnya saya tanya kemarin 50 tahun. Ya. Tapi itu bukan masalah. Jangan pesimis. Kalau Allah memanggil, enggak ada akan yang bisa menghalangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seperti itu tadi, kita niat saja. Nah, jadi doakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah tamu kita, bil khusus beliau juga mendoakan kita. Jadi doa-doa yang Bapak Ibu inginkan dikabulkan. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Ya. Sehingga tidak ada rukun doa di dalam haji, itu enggak ada. Kenapa? Kalau jadi rukun itu memberatkan. Maka haji ini meringankan dengan apa? Bacaan apapun itu tidak jadi syarat sehaji. Maka enggak perlu dihafal-hafalkan sudah. Sudah mau tawaf pakai tasbih saja cukup.
Enggak usah hafalkan doa-doa karena itu bukan rukun tapi sekedar sunnah saja. Ya. Tapi doa yang pelunggu hafal itulah yang paling afdol. Pelunggu bisa pakai bahasa Inggris misalkan, oh my God, please help me in the haji misalkan. Contoh, ya berdoalah. Kalau bisa pakai bahasa Casak, ya nenek kaji. Ya kalau pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan kami dan seterusnya. Berdoalah karena doa itu bagian penting yang akan mengiringi selamat keberangkatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau diamalkan yang 4 ini, insya Allah haji kita akan menjadi mabrur dan Allah menjadi jaminan untuk keselamatan kita dari tanah air sampai kepulangan kembali, insya Allah mendapat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur buat Bapak Yudi dan istri yang akan berangkat, bil khusus dimudahkan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Tidak ada yang sulit, dimudahkan semuanya dan mendapat predikat haji dan hajjah yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih dari Allah, yang kurang dari pribadi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.